Kebutuhan internet saat ini semakin meningkat, tidak hanya di kalangan remaja namun hampir semua manusia membutuhkannya. Berbagai tempat berlomba-lomba untuk menyediakan fasilitas berselancar di dunia maya, termasuk salah satunya Coffee Shop Yogyakarta. Untuk menarik pelanggan agar betah menikmati hidangan, mereka menyediakan akses internet. Coffee Shop memilih model koneksi internet yang praktis, aman dan nyaman baik dari sisi admin, pegawai dan pelanggan. Sebelumnya mereka telah menyediakan hotspot gratis kepada setiap pelanggan dengan membagikan SSID dan password. Namun metode ini memiliki kelemahan, di mana privasi dari pengguna kurang terjaga. Selain itu penggunaan bandwidth yang tidak merata di antara pelanggan, bahkan terkadang password bisa tersebar kemana-mana sehingga yang tidak punya hak akses, bukan pelanggan, dapat mencuri akses internet dari jarak jauh. Untuk itu kita mengenalkan kepada manajer coffee shop metode baru untuk berbagi internet baik kepada pelanggan maupun pegawai, yakni dengan metode membagikan voucher internet sebagai pintu akses internet kepada pelanggan menggunakan perangkat Mikrotik. Dengan perangkat ini yang diinstal dan dikonfigurasi menggunakan software Mikrotik Hotspot Monitor, administrator akan membuatkan voucher dengan pengaturan yang mudah dan leluasa. Pelanggan yang datang memesan hidangan, kemudian diberi voucher untuk dapat mengakses internet dengan batasan waktu dan bandwidth yang telah ditetapkan. Administrator dapat mengontrol, mengendalikan dengan mudah menggunakan metode ini. Selain itu pelanggan juga diberikan fitur scan QR code pada voucher sebagai pengganti input manual kode voucher. Dengan adanya fitur tersebut, membuat pelanggan lebih cepat melakukan autentikasi dibandingkan dengan input secara manual. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan observasi pada sebuah coffee shop untuk mengetahui kebutuhan koneksi internet. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, Network Development Life Cycle, NDLC, yang melibatkan serangkaian tahapan terstruktur yang dirancang untuk mengembangkan dan mengelola infrastruktur jaringan komputer. Berikut adalah tahapan NDLC yang akan digunakan dalam penelitian ini. 1. Planning pada tahap ini akan dilakukan identifikasi kebutuhan dan tujuan bisnis yang ingin dicapai melalui penelitian. Ini termasuk pengumpulan informasi tentang kebutuhan jaringan, anggaran, dan sumber daya yang tersedia. 2. Analisis. Tahap analisis melibatkan pengkajian mendalam terhadap persyaratan teknis dan fungsional dari jaringan. Ini termasuk analisis jumlah pengguna, perangkat yang akan terhubung, dan aplikasi yang akan dijalankan. 3. Design. Pada tahap desain, akan dirancang arsitektur jaringan yang mencakup pemilihan perangkat keras, topologi jaringan, dan konfigurasi perangkat. Desain ini akan mempertimbangkan faktor keamanan dan skalabilitas. 4. Simulasi prototipe. Sebelum implementasi, akan dilakukan simulasi prototipe untuk menguji desain jaringan. Ini membantu dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah potensial sebelum penerapan di lingkungan nyata. Implementasi. Tahap implementasi melibatkan penerapan desain jaringan ke dalam lingkungan nyata. Ini termasuk instalasi perangkat keras, konfigurasi perangkat lunak, dan pengaturan keamanan. 6. Monitoring. Setelah implementasi, akan dilakukan monitoring untuk memastikan bahwa semua komponen jaringan berfungsi dengan baik dan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. 7. Manajemen. Tahap manajemen melibatkan pemeliharaan rutin dan pengelolaan jaringan untuk memastikan kelancaran operasional dan kinerja yang optimal.